Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis-hadis yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih bab tentang salat, ya. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra' li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang sebagai pemimpin sariyah. Sariyah yaitu sekelompok orang yang dikirim oleh Nabi untuk menyerang, yang katanya jumlahnya paling banter 40 orang. Itu belasan orang, 20 orang, tidak sampai 40 orang. Berbeda dengan ghazwah, kalau perangan, ya, Nabi mengirim pasukan yang sangat banyak, ya. Seperti dalam ghazwatut Tabuk, perang Tabuk, sampai ribuan sahabat, ya. Ghazwah Mu'tah sampai ribuan sahabat. Adapun sariyah itu pasukan kecil. Pasukan kecil. Dan pasukan ini dipimpin oleh seorang lelaki, dan sunnahnya sang pemimpin yang jadi imam. Sang pemimpin yang jadi imam. Ya. Oleh karena itu tatkala Nabi mengirim pasukan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, amirnya, pemimpinnya adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, maka ketika waktu salat tiba, yang jadi imam adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, padahal makmumnya ada kaum muhajirin yang sudah masuk Islam sejak awal. Amr bin Al-As baru saja masuk Islam, entah tahun keberapa Hijriyah, 7 atau 8 ya, atau 6 ya, makanya di akhir-akhir. Meskipun makmumnya banyak yang lebih alim daripada dia, karena dia adalah amirnya, maka dia yang menjadi apa? Imam. Laki-laki ini adalah pemimpin sariyah, pasukan kecil tersebut, maka dia yang jadi imam. Yang menarik perhatian di sini, kalau dia jadi imam, setiap dia selesai baca surat, dia baca qul huwallahu ahad. Ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan misalnya dia salat duhur 2 rakaat karena safar misalnya, atau dia salat duhur 4 rakaat misalnya, maka dia baca, atau misalnya dia salat isya salat yang jahriyah, dia baca salat isya, di rakaat pertama dia baca surat, kemudian dia baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia baca surat, kemudian dia baca qul huwallahu ahad. Zahirnya seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan setiap dia salat, rakaat kedua selalu qul huwallahu ahad. Rakaat pertamanya surat lain, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, setiap dia salat selalu dia baca surat, dan dia gandeng dengan surat qul huwallahu ahad. Rakaat pertama maupun rakaat kedua. Kemungkinan kedua, setiap rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka pulang, mereka tanyakan ini kepada Nabi, karena ini aneh. Nabi tidak pernah mencontohkan demikian. Kok dia cara salatnya demikian? Maka mereka menanyakan hal ini kepada Nabi. Maka Nabi berkata, saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik. Tanyakanlah kepada dia, kenapa dia melakukan hal tersebut, mengakhiri salatnya dengan baca qul huwallahu ahad. Fasa'aluhu, mereka pun bertanya kepada amir mereka tersebut. Faqala, maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman azza wa jalla, karena qul huwallahu ahad itu isinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, maka aku suka untuk membaca surat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata,
akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintai dia juga sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya menjelaskan dalam fikih salat yaitu bolehnya seorang mengulang-ulangi satu surat ya. Dan ini tidak mengapa. Nabi SAW pernah mengulangi dalam 2 rakaat. Rakaat pertama idza zulzilatil ardu, rakaat kedua juga idza zulzilatil ardu. Ini boleh. Yang kedua boleh juga menggabungkan 2 surat dalam satu rakaat, boleh. Sebagaimana dalam hadis ini dia baca surat kemudian dia tutup dengan surat apa? Qul huwallahu ahad. Dan Nabi pernah dalam salat sunnah, Rasulullah SAW pernah salat malam, Rasulullah SAW satu rakaat Rasulullah SAW baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. 3 surat langsung digabung oleh Nabi dalam satu rakaat. Ini itu tidak mengapa. Namun sunnahnya tentunya setiap rakaat surat yang berbeda. Tetapi Nabi pernah salat rakaat pertama idza zulzilatil ardu, rakaat kedua surat Az-Zalzalah juga untuk menjelaskan akan bolehnya. Untuk menjelaskan akan bolehnya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, apakah yang dilakukan oleh orang ini menjadi sunnah bagi kita? Setiap kita salat kita tutup dengan Qul huwallahu ahad. Setiap rakaat kita baca Sabbihisma rabbikal a'la sampai ayat terakhir Suhufa Ibrahim wa Musa. Terus kita bilang Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Apakah ini menjadi sunnah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena boleh sih boleh tapi tidak dijadikan sunnah. Kenapa tidak dikatakan sunnah? Karena Nabi tidak mencontohkan dan Nabi tidak membiasakan hal tersebut. Tetapi orang ini karena cinta kepada suka dengan surat Qul huwallahu ahad, maka Nabi tidak melarang. Oleh karenanya para sahabat mengingkari, heran dengan perbuatan dia, dan para sahabat tidak ikut. Tidak ikut yang dilakukan oleh orang ini. Tetapi Nabi juga tidak menyalahkan. Hadis ini dipahami oleh sebagian orang, mereka berdalil untuk boleh berkreasi dalam masalah ibadah. Nah, sahabat ini berkreasi. Sehingga kita boleh-boleh saja berkreasi ya. Jawabannya kita punya hukum asal. Hukum asal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari contohku maka tertolak. Ini hukum asal. Bahwasanya tidak boleh kita berkreasi dalam ibadah. Bahkan banyak ulama yang buat kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam hukum ibadah adalah pengharaman. Tidak boleh karena asalnya manusia tidak dibebani dengan beban syariat. Maka tidak boleh dia membuat-buat kecuali ada dalilnya. Dan kaidah ini disebut oleh Ibn Taimiyah, disebut oleh As-Subki, disebut oleh Ibnu Hajar dari ulama Syafi'iyah, disebut juga oleh Ibnu Daqiq al-Aid. Banyak ulama menyebutkan kaidah ini. Hukum asal dalam ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya atau mensyariatkannya. Tidak boleh seorang bikin ide kemudian kita bikin salat jam 1 malam. Namanya salat jam 1 malam. Berapa rakaat? 7 rakaat. Tidak boleh seorang bikin ide demikian. Tidak boleh. Tidak boleh seorang bikin ide kita salat misalnya tahiyatul masjid berjamaah biar semangat. Tidak boleh bikin ide seperti itu ya. Kan boleh. Ini orang berkreasi. Kita bilang sahabat itu dia berdalil dengan dalil umum bahwasanya dianjurkan untuk membaca salat dengan bacaan yang panjang dan Nabi pernah baca salat dengan baca dalam satu rakaat bermacam-macam surat dan dia suka dengan surat Qul huwallahu, dia ulang-ulang, hukum asal enggak ada masalah. Dan Nabi pernah mengulangi 2 rakaat surat yang sama. Dia memahami tidak ada larangan. Itu pun ditanyakan dulu kepada Nabi. Nabi bilang boleh atau tidak. Nabi bilang boleh, lanjut. Ada yang menentukan boleh atau tidak karena ini terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, kalau sekarang seorang bikin kreasi-kreasi, siapa yang mutusin boleh atau tidaknya? Sudah enggak ada, sudah selesai. Kalau sebagian orang-orang yang mempopulerkan bid'ah hasanah,
Seakan-akan mereka bikin kaidah terbalik. Hukum asal dalam kreasi ibadah boleh. Mau bikin sholat Rabu Wekasan, mau bikin sholat ini, bikin sholat anu. Sampai saya pernah ditanya tentang sholat birrul walidain. Bayangkan ada sholat birrul walidain. Saya juga kaget. Saya ditanya berapa kali, waktu itu mungkin lagi musim. Ustaz, apa hukum sholat birrul walidain? Saya baru dengar. Sholat birrul walidain. Ini yang bikin siapa ini? Tujuannya apa ya? Lama-lama kita bikin sholat poligami nanti. Macam-macam aja orang. Jadi hukum asal ibadah tidak boleh kita berkreasi. Kalau kita boleh berkreasi dalam ibadah, maka buat apa diutus Rasulullah SAW? Bahkan para sahabat saja dalam doa mereka tidak berkreasi. Mereka tanya, ya Rasulullah apa doanya? Ya Rasulullah apa doanya? Subhanallah. Padahal mereka mahir bahasa Arab. Itu dalam doa saja mereka berhati-hati. Bahkan mereka tanya kepada Nabi, apa doanya ini? Ya, Nabi ajarkan mereka doa. Itu masalah doa, apalagi ibadah. Jadi benar sahabat ini dia berpegang dengan dalil umum ya, tentang bolehnya membaca Al-Quran yang banyak dalam salat dan boleh lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Namun dia memilih surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas karena surat tersebut agung, khusus Al-Ikhlas, yaitu disebut Al-Ikhlas murni. Maksudnya apa? Murni khusus tentang sifat-sifat Allah. Qul Huwallahu Ahad, katakan Allah Maha Esa, Allahus Samad. Semua yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Maka ini disebut Al-Ikhlas. Kenapa? Ukhlisat, dikhususkan surat ini untuk menjelaskan tentang keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun para sahabat merasa heran, makanya para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini boleh atau tidak?" Nabi mengatakan, "Tidak, mengapa?" Tanya kenapa dia melakukan demikian, ya. Nah, kalau sekarang seorang tidak bisa lagi berkreasi karena tidak ada yang bisa mengatakan iya atau tidak. Paham? Jadi tidak dikatakan sahabat ini membuat ritual baru, tidak. Dia berdalil dengan dalil umum karena Nabi SAW, saya katakan tadi, pernah sholat dengan satu rakaat beberapa surat, dan Nabi pernah mengulang-ulangi dalam 2 rakaat surat yang sama. Sama tatkala sebagian orang berdalil dengan hadis Bilal, ya. Waktu ditanya Bilal, apa amalan yang kau paling harapkan untuk bisa masuk surga? Tidaklah aku berwudu kecuali aku apa? Salat. Mereka mengatakan Bilal membuat ibadah baru, salat wudu. Jawabannya tidak. Dalam hadis-hadis lain Rasulullah SAW menganjurkan setelah wudu untuk apa? Salat. Cuma Nabi bertanya bukan berarti ini ibadah baru Bilal. Nabi bertanya, ya Bilal, apa ibadah yang paling kau harapkan? Seandainya Bilal menjawab, baktiku kepada orang tua. Apakah bakti kepada orang tua bid'ah? Baru? Tidak, bukan baru. Bilal mengatakan saya sholat setiap berwudu, itu bukan ibadah baru, ibadah yang sudah ada. Cuma itu yang paling diharapkan oleh Bilal, mengharap agar dengan ibadah tersebut dia bisa masuk ke dalam surga karena dia perhatian dengan ibadah tersebut. Jadi Bilal tidak menciptakan ibadah baru. Paham? Lagi pula kalau Bilal misalnya taruhlah dia bikin ibadah baru, ada yang membenarkan yaitu Nabi SAW. Yang benar Bilal tidak membuat ibadah baru karena sholat sunnah wudu telah sah dari hadis-hadis yang lain. Jadi tidak boleh kita bikin ibadah baru. Kata mereka, kan bid'ah hasanah kan seperti telur kan boleh, katanya. Roti boleh, mentega boleh, sambal boleh kita makan. Kalau kita bikin di burger, masa nggak boleh? Emang sholat ibadah hamburger ya? Itu yang sampai azan boleh nggak? Boleh azan. Ya udah coba azan sholat id. Nggak boleh. Sama. Udah sholat jamaah kan bagus. Tahiyatul masjid bagus nggak? Bagus. Ya sudah kita tahiyatul masjid berjamaah. Sekalian ada azannya. Gimana kira-kira? Ada azannya, ada qomatnya, ada imamnya. Tahiyatul masjid berjamaah. Ada khutbahnya sekalian. Kan khutbah boleh. Ya coba ya bikin. Ini namanya kreatif. Kreatif menuju neraka jahanam. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka jahanam. Tidak boleh kita membuat ritual ibadah tersendiri tanpa ada dalilnya. Makanya para ulama membuat kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah adalah pengharaman sampai ada dalil yang membolehkan. Berbeda dengan masalah muamalat, masalah tradisi. Asal dalam masalah tradisi, dalam masalah muamalat adalah halal sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya.
Baik. Hadis berikutnya tentang masalah menjaharkan bismillah atau tidak, atau mensirkan tatkala salat jahriyah. An Anas ibni Malik, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka seluruhnya membuka salat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahu Akbar langsung dibaca pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi, Abu Bakar dan Umar dan Utsman, atau Abu Bakar dan Umar tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata Anas bin Malik, shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Aku pernah bermakmum kepada Abu Bakar, aku pernah bermakmum juga kepada Umar, dan aku pernah bermakmum kepada Utsman. Falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak mendengar seorang pun dari mereka kalau jadi imam baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak dengar. Mungkin dibaca tapi tidak didengar. Yang dikeraskan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Wali Muslimin, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, shallaitu khalfan nabiyyi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna alhamdulillahirabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraatin wala fi akhiriha. Aku pernah salat di belakang Nabi jadi makmum, kata Anas, dan aku pernah salat di belakang Abu Bakar, dan aku pernah salat di belakang Umar, dan aku pernah salat di belakang Utsman. Mereka semua membuka salat mereka dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, baik di awal bacaan atau di akhir bacaan, tidak ada sama sekali. Ini dalil sangat tegas bahwasanya sunnahnya seorang tatkala menjadi imam dalam salat jahriyah, salat maghrib, salat isya dan salat subuh, setelah dia berta'awudz dan dia mungkin baca bismillah tapi sir, yang pertama kali dia keraskan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan. Tambahan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ini menunjukkan mereka baca namun tidak dikeraskan. La yajharuna artinya mereka tidak keraskan. Ini isyarat bosnya Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membaca bismillah tapi sir. Jadi ada khilaf, apakah mereka baca tapi sir atau tidak baca sama sekali. Dalam riwayat lain Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna, mereka mengecilkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang besarnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ini menunjukkan bahwasanya tatkala Anas tidak mendengar Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman baca bismillah, bukan berarti mereka tidak baca. Mereka baca tapi apa? Disirkan. Paham? Paham sampai di sini? Baik. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak disunahkan menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunahkan menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kata Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, alaihi al-amalu inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu min at-tabi'in wa min ba'dihi min at-tabi'in. Kata Tirmidzi, dan inilah amal yang dikerjakan oleh mayoritas ahlul ilm dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Jadi mereka kalau salat langsung bacanya apa? Bismillahnya disirkan, yang dikeraskan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana dipraktikkan di Al-Haramain di Mekah dan Madinah. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah dan mazhabnya Ahmad. Dan hadis yang kita sedang bahas ini riwayat Bukhari dan Muslim benar-benar tegas mengatakan, aku salat di belakang, kata Anas bin Malik, aku salat di belakang
Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim, kata Aisyah, "Kana Rasulullah SAW yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bertakbir, yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian dia buka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah jelas Aisyah. Aisyah mendengar Nabi salat malam, Aisyah juga mendengar Nabi salat fardu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengeraskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, annahu shalla ma ibni fajahara bi bismillahirrahmanirrahim. Dia salat bersama putranya. Sahabat ini salat dengan putranya, tahu-tahu putranya mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Falamma faragha min salatihi qala lahu abuhu. Tatkala dia selesai dari salatnya, ayahnya tegur, Abdullah bin Mughaffal, sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya bunayya, iyyaka wal hadath." Wahai putraku, hati-hatilah engkau dengan perkara yang baru dalam agama. Iyyaka wal hadatha fid din, hati-hatilah engkau dengan perkara yang baru dalam agama. Fa inni shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Sungguh aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Falam yakunu yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak pernah mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat mayoritas ulama. Sekarang saya pernah sholat, bismillahnya kecil, orang di belakang ngamuk-ngamuk. Ulang sholat tidak sah. Nabi sholatnya tidak sah berarti. Kenapa? Karena kejahilan. Karena kecil, nggak ngerti. Jadi saya pernah sholat satu masjid kampung, imamnya nggak datang-datang dan tidak ada yang mau jadi imam. Akhirnya saya disuruh sama sebagian jamaah, ustadznya. Ya udah, saya imam gaya Saudi lah, nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan tapi kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya imamnya itu datang belakang dia, masbuk. Setelah saya keluar pergi, dia ngamuk-ngamuk. Itu tidak sah sholatnya. Suruh ulang dan macam-macam. Kenapa? Karena kejahilan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, demikian juga, bismillah tidak dijaharkan, dikiaskan di antara dalilnya, dikiaskan juga dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga tidak dikeraskan. Paham? Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak dikeraskan, bismillah juga tidak dikeraskan. Karena itu semua seperti muqaddimah. Seperti muqaddimah untuk masuk ke dalam surat. Surat intinya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pendapat kedua, pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya dianjurkan, disunnahkan untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Kana Rasulullah SAW yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Hakim dan Daruqutni, tetapi sanadnya lemah. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu yaqul. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baca Quran tidak sambung tapi diberhenti-berhenti. Yaqul, Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian diam. Alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian diam. Ar-Rahmanir-Rahim, itu cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Salamah cerita, Nabi cara bacanya demikian. Nah, dalam hadis Ummu Salamah riwayat Al-Hakim ini, dia mengatakan Nabi mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini dijadikan dalil untuk mengalahkan dalil-dalil sebelumnya bahwasanya mengucapkan bismillah dengan dijaharkan hukumnya sunnah. Ini pendapat Syafi'i, tapi kita bilang pendapatnya lemah ya. Yang benar sebagaimana dirajihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjamakkan dua pendapat, asalnya seorang tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim tapi sesekali tidak mengapa. Sebagaimana Ummu Salamah pernah mendengar Nabi mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada yang mengatakan kalau orang bismillah dikeraskan atau dikecilkan batal salat. Enggak ada hubungan dengan batal salat. Ini khilafnya cuma mana yang lebih afdal. Maka kita katakan yang afdalnya adalah tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, namun sesekali mengeraskan tidak mengapa.
Paham sampai di sini? Ibnu Al-Qayyim berkata, "Kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan wa yukhfiha taratan. Aktsar mimma yajharu biha." Adalah Nabi SAW terkadang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim dan seringnya lebih banyaknya tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Wala raiba annahu lam yakun yajharu biha daiman fi kulli yaumin wa lailah 5 marrat hadaran wa safaran. Dan tidak diragukan, tidak mungkin Nabi selalu mengeraskan bismillahirrahmanirrahim salat 5 waktu, waktu safar maupun tatkala tidak safar. Kemudian kalau Nabi mengeraskan tiap kali salat lantas para khulafaur rasyidin tidak tahu, itu enggak mungkin. Paham maksudnya? Karena yang tidak mengeraskan bismillah bukan cuma Nabi. Kata Anas bin Malik tadi dalam hadis yang kita sebutkan, saya salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang apa? Utsman. Semua tidak ada yang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dipahami oleh sebagian ulama bahwasanya disunahkan setiap salat baca bismillahirrahmanirrahim, maka tentunya para khulafaur rasyidin akan mengikutinya. Maka yang benar pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya sunnahnya tidak mengeraskan apa? Bismillahirrahmanirrahim, tapi sesekali tidak mengapa karena Nabi pernah sesekali mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya juga gitu, kalau saya masuk di masjid di kampung ya, yang khawatir mereka nanti anggap sholat tidak sah, maka saya keraskan bismillahirrahmanirrahim daripada spekulasi. Tapi kalau tempat ikhwan-ikhwan ya sudah, bismillahnya dikecilin ya. Tapi kalau di masjid-masjid kampung saya langsung besarin bismillahirrahmanirrahim ya. Daripada nanti setelah sholat ribut ya. Terlebih lagi para ulama khilaf tentang apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah. Itu ada khilaf kuat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bismillah adalah termasuk surat Al-Fatihah. Ini mazhab Syafi'i. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, bukan termasuk Al-Fatihah. Dan ini pendapat Imam Ahmad, mazhab Malikiyah, dan dirajikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah, bismillah tidak termasuk Al-Fatihah dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, perhatikan hadisnya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat. Salat itu maksudnya Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah banyak. Ada salat, ada Al-Fatihah, ada syifa, ada umul kitab, umul Quran, banyak. Kata Allah, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2. Wa idza qala al-abdu, kalau hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, maka Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Jadi kata Allah, aku bagi salat atau Al-Fatihah menjadi 2 jika hambaku bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ayat pertama dari Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendapat yang paling kuat tentang khilaf di kalangan para ulama. Dan ini yang pendapat lebih benar bahwasanya bismillah itu bukan ayat masuk Al-Fatihah, tapi dia adalah ayat yang memisahkan surat satu dengan surat yang lain, atau dia sebagai pembuka surat-surat. Sebagaimana bismillah bukan termasuk surat Al-Baqarah, sebagaimana bismillah bukan termasuk dalam surat Ad-Duha. Bismillah wad-duha wal-laili idza saja, bismillahnya Rahmanir-Rahim itu bukan ayat, tapi hanya sebagai pembuka atau pemisah antara surat setelah dan surat sebelumnya. Demikian juga Al-Fatihah, bahwasanya yang benar bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk dari Al-Fatihah. Ini masalah khilafiyah. Intinya terlepas dari masalah ini, maka yang benar dalam masalah ini kalau kita menjadi imam atau kita sholat sendiri dengan suara yang keras, maka lebih sering kita tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tapi dengan sir. Namun sesekali kita besarkan tidak jadi
masalah karena Nabi terkadang membesarkan atau menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai sini? Yakin? Baik. Sekarang kita akan bahas tentang bab baru, bab sifat salat sudah selesai. Sekarang kita bab tentang bab sujud as-sahwi. Sujud as-sahwi. Sujud sahwi ya adalah sujud, dua sujud dua sujud yang dikerjakan di penghujung salat. Karena lupa. Lupa itu sebabnya ada 3. Tambahan, tambah rakaat, tambah salam, nambah ruku, dan nambah yang lainnya. Kekurangan dan keraguan. Inilah sebab sujud sahwi. Insyaallah nanti akan kita jelaskan perincian bagaimana sujud sahwi ya. Baik, kita baca dulu hadis-hadisnya. Setelah kita baca hadisnya baru kita ambil kesimpulan. Baik. Hukumnya wajib kalau ada sebabnya. Kalau yang ditinggalkan adalah wajib, maka sujud sahwinya wajib. Ditinggalkan sunnah, maka sujud sahwinya apa? Sunnah. Kata Nabi SAW, inna ahadakum idza qama yusalli, sungguhnya salah seorang dari kalian kalau dia bangun salat, ja'a syaitan falabbasa alaihi, maka syaitan pun datang membuat dia rancu. Jadi syaitan buat dia rancu. Tahu-tahu pikirannya kemana-mana, ini rakaat keberapa ya? Lupa dia. Dia lupa. Hatta la yadri kam shalla. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, dia tidak tahu. Fa idza wajada dzalik ahadukum falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Maka jika kalian merasakan hal tersebut, maka hendaknya dia sujud 2 kali sujud dalam kondisi dia duduk. Demikian juga Nabi SAW kalau lupa, Nabi SAW sujud sahwi. Nabi berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, waktu Nabi lupa dalam salatnya, Nabi berkata, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Sungguhnya saya ini manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Oleh karenanya Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk lupa beberapa kali supaya kita bisa mencontohi Nabi bagaimana kalau orang lupa dalam salatnya, ada syariatnya sehingga kita bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi ditakdirkan pernah ketiduran tidak salat subuh 2 kali ya atau sekali ya. Tatkala safar, Nabi pulang capek, Nabi tidur, Nabi sudah ingatkan Bilal untuk bangunkan, bilangkan. Semuanya tidur. Nabi bangun-bangun sudah siang ya. Bahkan yang pertama kali bangun sahabat yang lain, Nabi belum bangun. Akhirnya Umar dengan suara yang keras, akhirnya Nabi terjaga. Agar kita tahu bagaimana kalau kita ketiduran terlambat salat apa? Subuh, ada syariatnya. Jangan jadikan dalil, terlambat enggak apa-apa, Nabi aja pernah terlambat. Nabi ketiduran cuma sekali 2 kali, ente tiap hari. Nabi ketiduran kenapa? Karena safar habis ibadah, ente habis nonton bola. Gimana mau disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Namun Allah mentakdirkan Nabi untuk ketiduran supaya kita bisa mencontohi, ada syariatnya bagaimana kalau seorang ketiduran tatkala terlambat sholat subuh karena ketiduran. Baik, demikian juga Allah mentakdirkan Nabi untuk lupa agar kita tahu bagaimana kalau orang lupa dalam sholatnya. Saya bacakan hadisnya. An Muhammad bin Sirin
rahimahullah, seorang tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Qala, shalla bina Rasulullah sallam ihda salatail ashiyyi. Nabi pernah salat mengimami kami salah satu salat al-asyi, yaitu salat zuhur atau salat asar. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Abu Hurairah bilang salat zuhur atau salat asar. Abu Hurairah sudah menentukan zuhur atau asar, tetapi saya sang perawi Muhammad bin Sirin lupa Abu Hurairah bilang apa, saya lupa. Yang jelas Abu Hurairah cerita Nabi sedang salat jadi imam zuhur atau apa? Asar. Jadi dia amanah, dia tidak asal-asal ngomong. Dia tidak mengatakan Nabi salat asar kira-kira, enggak. Dia bilang saya lupa. Abu Hurairah sebutin tapi saya lupa. Terus dia lanjutkan hadisnya. Fa shalla bina raka'atain. Ternyata Nabi salat 2 rakaat saja. Harusnya 4 rakaat. Duhur atau asar berapa rakaat? 4. Ternyata Nabi lupa. Nabi cuma salat 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian Nabi mengucapkan salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian Nabi pergi menuju sebuah kayu yang terpampangkan di masjid, Masjid Nabawi. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadbanun. Maka dia pun bersandar di atas kayu tersebut seakan-akan wajahnya marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, wa syabbaka baina asabihi. Kemudian dia begini. Kayak Nabi kayak bingung sesuatu, ada sesuatu yang terjadi. Kita dilarang kalau pergi menuju salat enggak boleh apa? Tasbih, enggak boleh. Kemudian kalau sudah di masjid juga sebelum salat tidak boleh tasbih. Nabi mengatakan semuanya seorang sedang dalam kondisi salat, maka jangan dia begini. Hikmahnya apa Allah alam bisawab, tapi Nabi melarang. Tapi kalau sudah selesai salat enggak apa-apa. Karena salat sudah apa? Selesai. Ini Nabi setelah salat. Nabi pergi, Nabi kayak habis salat dia kayak kaget atau bingung, dia pergi ke sebuah kayu, dia bersandar kemudian tangannya begini. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid faqalu qusiratus salat. Dan sebagian orang keluar dari pintu-pintu masjid sambil berkata, salat dikosor. Ada syariat baru. Mereka kan bingung begini, ini jangan-jangan syariat baru. Karena bisa jadi Nabi turun wahyu, Jibril bilang, salam aja sekarang. Ya sudah Nabi salam. Bisa jadi. Jadi mereka bimbang, mau negur, jangan-jangan syariat baru. Fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Di antara jemaah salat ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yukallima, tetapi Abu Bakar dan Umar enggak enak, segan mau ngomong sama Nabi. Mau kasih tahu Nabi, Anda ini salatnya 2 rakaat loh. Mereka berdua enggak enak ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaum rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadain. Dan di antara jamaah ada seorang sahabat yang tangannya agak panjang lebih daripada biasanya. Dikenal dengan Dzu al-Yadain, sang pemilik 2 tangan yang panjang. Ini sahabat ini. Dia berani, dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, anasita am kusiratis salat?" Ya Rasulullah, sungguhnya engkau lupa, harusnya salat 4 rakaat, Anda salat 2 rakaat, atau salat sekarang dirubah jadi kosor, cuma 2 rakaat. Cuma 2 kemungkinan Nabi melakukannya. Kemungkinan pertama Nabi lupa, kemungkinan kedua syariat berubah. 4 jadi 2. Maka Nabi menjawab, "Lam ansa wa lam tuksar." Aku tidak lupa dan salat tidak dikosor. Padahal Nabi lupa, Nabi tidak sadar. Namun Nabi agak ragu, Nabi bertanya lagi, "Akama yaqulu dzul yadain?" Apakah kejadiannya benar saya salat ternyata 2 rakaat? Para sahabat berkata, "Na'am." Benar wahai Rasulullah. Fataqaddama fa shalla ma tarak. Nabi maju lagi jadi imam. Allahu akbar. Lanjutin yang 2 kurangnya. Jadi sudah selesai salam-salam, maju ke depan, ngobrol. Iya benar, saya tadi salat 2 rakaat. Langsung Allahu akbar. Rakaat ketiga, rakaat ke-4. Tsumma sallama. Kemudian Nabi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma kabbar wa sajad. Kemudian Nabi bertakbir, Allahu akbar, sujud sahwi. Setelah apa? Salam. Salam sudah selesai. Nabi takbir lagi, masih dalam kondisi duduk. Allahu akbar, Nabi sujud. Kemudian Nabi sujud dengan sujud seperti sujud sebelumnya atau agak lama. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbar. Kemudian Nabi angkat kepalanya bertakbir lagi, Allahu akbar. Tsumma kabbara wa sajad. Kemudian Nabi sujud lagi, bertakbir, sujud lagi. Kemudian seperti sujud pertama atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan angkat kepalanya lagi.
farubbama sa'aluhu thumma sallam, apakah setelah itu Nabi salam lagi? Qala fanubitu ana Imran bin Husain qala thumma sallam. Aku dikabarkan dari Imran bin Husain, kata dia, Nabi salam lagi. Ini adalah salah satu contoh tentang tata cara sujud sahwi setelah salam. Jadi habis tasyahud, rakaat keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbir, Allahu Akbar, sujud. Apa yang dibaca? Tidak ada dalil yang sahih tentang apa yang dibaca tentang sujud dalam sujud sahwi. Adapun yang sering dibaca oleh orang subhanalladzi la yashu wa la yanam, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang sahih tentang hal tersebut. Maksudnya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Oleh karena yang benar, seorang tatkala sujud sahwi dia baca sebagaimana doa-doa yang lain, doa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, enggak apa-apa. Kemudian Allahu Akbar, duduk. Apa yang dia baca tatkala duduk sama, Rabbighfirli warhamni boleh, wajiburni, atau Rabbighfirli, Rabbighfirli, enggak apa. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, baca lagi doa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang kedua kali. Paham? Itu tata cara sujud sahwi setelah sholat. Setelah apa? Salam. Baik. Untuk hadis ini dalil ya, orang yang lupa salam sebelum sholat selesai, maka dua kemungkinan. Dia ingat atau diingatkan waktunya masih pendek. Yang kedua, dia ingat atau diingatkan waktunya telah lama. Ini misal 1 jam berikut baru ingat. Kalau dia diingat atau diingatkan waktunya masih pendek, 5 menit, 10 menit, ada yang 3 menit, 4 menit. Nabi kan selesai, Assalamualaikum, Nabi pergi. Enggak lama Nabi pergi, sandar di sebuah kayu, Nabi begini. Kayak orang bingung, kayak orang marah. Ada yang datang, orang keluar. Salat dikosor. Tapi Nabi tidak komentar. Datang Dzuliyadain, ya Rasulullah, Anda lupa atau salat dikosor? Kata Nabi, saya tidak lupa dan tidak dikosor. Akhirnya Nabi bingung. Nabi tanya, apakah benar perkataan bahwa saya salat kosor? Dikosor salat jadi 2 rakaat? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Rasulullah maju lagi. Allahu Akbar, salat. Waktu itu kira-kira 2 menit, 3 menit aja, nggak lama. Jadi kalau ternyata waktu pemisahnya cuma sebentar, maka salatnya lanjut. Paham? Salatnya apa? Lanjut. Tapi kalau sudah 1 jam, sudah 1 jam, baru ingat, oh iya ya, tadi saya 3 rakaat, harusnya 4. Iya ya, gimana nih? Allah Akbar, lanjut rakaat keempat, nggak bisa. Sudah terlanjur apa? Ini harus ulang dari awal. Paham? Ini sholatnya lanjut. Meskipun ngomong-ngomong. Nabi kan ngomong kan? Padahal kita tahu namanya ngomong membatalkan sholat. Tapi Nabi tidak tahu, dia pikir dia sudah selesai. Makanya ngobrol, benar enggak? Saya enggak lupa kok. Ngomong. Tapi begitu dia sadar bahwasanya tadi dia salah, dia tinggal lanjut. Ya. Tapi kalau sudah
kelamaan ya harus ulang dari awal. Kata para ulama, kecuali berhadas, maka ulang dari awal. Ya, dia rakaat kedua dia langsung tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kentut. Pak Imam tadi masih 2 rakaat. Oh iya, Kak. Aduh. Wudu lagi. Allahu Akbar, rakaat ketiga enggak boleh. Dari awal ulang. Paham ya? Ini paham maksudnya? Yang mana? Ini? Yang mana? Oh, kamera nggak lihat. Oh, bisa di zoom. Ya sudah zoom, silakan. Terus gimana caranya? Kelihatan? Sudah? Tayyib, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Buhainah wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Buhainah dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra fa qama fi rak'atainil ulayain. Nabi pernah salat zuhur bersama mereka. Setelah rakaat kedua, harusnya duduk tasyahud awal, Nabi tidak duduk tasyahud awal. Nabi langsung berdiri rakaat ketiga. Walam yajlis. Nabi langsung sujud, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Faqama an-nasu ma'ahu, para sahabat ikut lagi sama Nabi. Khawatir syariat baru. Sahabat tidak berani protes. Nabi sholat buka sendal, mereka kuat sendal. Padahal ada najis. Pokoknya mereka ngikut aja ya. Hatta idza qada shalat, tatkala Nabi selesai salat, wa antadhara an-nas taslimahu, dan orang-orang menunggu Nabi salam, ternyata Nabi tidak salam. Kabbara wa huwa jalis. Nabi dalam kondisi duduk, Nabi bertakbir. Sajada fasajada sajdatain qabla an yusallim thumma sallam. Sebelum salam Nabi sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam hadis yang kedua ini berbeda dengan hadis pertama. Kalau hadis pertama Nabi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru Nabi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salamnya 2 kali. Yang ini tidak. Ini sebelum salam. Sudah tasyahud terakhir, doa. Jangan salam dulu, takbir dulu. Allahu Akbar, sujud sahwi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ibu-ibu? Nah, jadi pertanyaannya, itu kondisi kedua. Kondisi ketiga disebut oleh para ulama jika seorang dalam kondisi ragu. Jadi kondisi pertama tadi disebut dengan kondisi ziyadah, tambahan. Nabi tambahan apa? Rakaat kedua Nabi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berarti ada tambahan salam. Seharusnya Nabi tidak apa? Salam. Nah, ternyata kalau ada tambahan dalam sholat, Nabi sujud sahwinya setelah salam. Nah, pada kondisi kedua, Nabi lupa tasyahud awal, berarti ada yang kurang dalam sholatnya. Maka Nabi sujudnya sebelum apa? Salam. Jadi kalau tambahan setelah salam, kalau kurang sebelum salam.
Nah, bagaimana kalau ada keraguan? Kalau ada keraguan dalam hadis Ibnu Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawab." Jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, maka dia berusaha cari mana yang benar. Misalnya dia ragu, ini 3 atau 4. Dia pikir dulu, 3 atau 4 ya. Ini kayaknya keempat. Maka kata Nabi, hendaknya dia sempurnakan salatnya, tsumma yusallim tsumma yasjud. Maka dia salam dulu baru dia sujud. Berarti setelah salam. Kondisi yang kedua, dia bingung ini 3 atau 4, dia bingung. Maka dia pilih yang paling kecil yaitu 3. Setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla." Jika salah seorang ragu dalam salatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat. Salasan au arba'an, 3 atau rakaat, 3 atau 4 rakaat, falyatrahi syakka wal yabni ala ma staiqan. Maka hendaknya dia buang yang ragu, yang 4 dia ragu, yang yakin dia sudah 3. Tsumma yasjud sajdatain qabla an yusallim. Maka dia sujud sebelum salam. Baik. Kita akan sebutkan khilaf masalah ini ya. Ini sudah ya? Hadis-hadis ini menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin lupa. Dan para nabi bisa saja lupa. Adam alaihissalam pernah lupa. Waktu Nabi Adam alaihissalam dikasih umur panjang, kemudian Nabi Adam diperlihatkan cucu-cucunya, Nabi Adam tertarik lihat Nabi Daud. Kata Nabi Adam, ini siapa? Ini Daud cucumu. Berapa umurnya? Sekian. Tambahkan 40 tahun dari umur saya, kasih dia. Akhirnya Nabi Daud ditambah umur berapa tahun? 40 tahun. Terus Nabi Adam, dia lupa kalau dia pernah menghadiahkan 40 tahun kepada cucunya. Datang malaikat maut, ingin cabut nyawa dia. Kata dia, belum waktunya, umur saya masih 40 lagi. Enggak, kamu sudah hadiahkan kepada cucumu siapa? Daud. Maka Nabi mengatakan, nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam pernah lupa dan keturunannya pun pernah akan lupa ya. Di antaranya antum-antum ini pelupa. Apalagi janji sama istri lupa melulu. Apalagi pura-pura lupa, akhirnya lupa beneran ya. Baik. Sekarang cara sujud sahwi. Atau kapan sujud sahwi dilakukan? Yang jelas di akhir apa? Akhir atau penghujung salat. Ini jelas, tapi kapannya? Sebelum atau sudah salam? Itu jadi khilaf. Maka secara umum ada 3 pendapat. Yang pertama, mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi ini selalu setelah salam. Mazhab Syafi'i selalu sebelum salam. Adapun Ahmad, Hambali, maka diperinci. Ingat, ini khilaf hanya masalah mana yang lebih afdal. Artinya seseorang sujud sahwi sebelum atau sesudah salam tetap sah. Paham ibu-ibu?
Mau sebelum sesudah tetap aja sah, nggak ada masalah. Yang penting sujud sahwi. Cuma ini masalah yang lebih afdol, kapan sebelum, kapan sesudah, itu masalah afdol saja. Paham? Yang penting mau sujud sahwi sebelum atau sesudah. Aduh, saya kemarin hadir Ustadz Firman, saya lupa sebelum sudah. Pokoknya saya sujud sahwi. Sah, nggak ada masalah. Karena untuk memikir perincian ini kadang-kadang bingung juga ya. Lupa. Ya. Adapun diperinci, ini yang pendapat yang lebih benar, diperinci, dilihat. Kalau tambahan, sujudnya apa tadi? Setelah salam. Dalilnya tadi, Nabi rakaat kedua salam, baru beliau lanjutkan rakaat ketiga, empat. Berarti ada tambahan salam. Sama seperti orang sholat, dia sholat 5 rakaat. Ingat ya Allah 5 rakaat. Berarti sujud sahwinya setelah apa? Salam. Kalau dia sujud sahwi sebelum salam, sah atau tidak? Sah, nggak ada masalah. Ini cuma masalah afdal. Kalau kekurangan, ini tadi hadis Anas bin Malik, ini hadis Abu Buhainah, Nabi tadi nggak tasyahud awal. Rakaat kedua langsung bangkit ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Paham? Maka sujud sahwinya apa? Sebelum salam. Kalau ragu, syak, maka ada dua kondisi. Jika bisa merojihkan, maka sujudnya apa? Setelah salam. Jika tidak bisa, jika bingung, maka ambil jumlah rakaat tersedikit yang kecil, kemudian apa? Sujud sebelum salam. Semua ada hadisnya. Semua ada hadisnya. Paham ibu-ibu? Mana yang ibu perhatikan yang ini aja. Ya. Yang ini. Jadi ibu-ibu yang penting sujud sahwi kalau lupa, paham? Mau sebelum atau sesudah nggak ada masalah ya. Ini cuma bicara mana lebih afdol, paham? Aduh, apa ya? Sudah ya? Aduh, bingung. Udah sujud aja. Nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, maka kalau ada tambahan dalam sholat, misalnya dia duduk di antara dua sujud 2 kali malah bukan sekali. Ya berarti ada tambahan, ya sudah. Kalau tambahan sujudnya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ada kekurangan sholat, lagi sholat, Allahu Akbar, ngelamun, lupa baca Subhana Rabbiyal Azim. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tadi saya belum baca Subhana Rabbiyal Azim. Berarti ada kekurangan, ya enggak? Berarti sebelum apa? Salam. Kondisi ketiga kalau ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ya? Perasaan ketiga. Karena kalau rakaat ketiga biasanya saya melamun ini gitu. Misalnya. Rakaat ketiga. Berarti kalau rakaat ketiga kita merasa itu rakaat ketiga, sudah kita lanjutkan rakaat keempat. Berarti sujudnya setelah salam. Tapi kalau ragu-ragu, ini rakaat kedua atau ketiga? Aduh, 2 atau 3 ya. Bingung. Ya anggap aja 2. Ambil bilangan yang paling kecil. Ya sudah, berarti sebelum apa? Salam. Paham? Ibu-ibu paham enggak? Baik. Kalau sudah hapus. Baik, kita lanjutkan.
Kapan disyariatkan sujud sahwi? Ya. Jawabannya ketika apa? Lupa. Ketika lupa. Nabi berkata, likulli sahwin sajdatan. Setiap lupa dua kali sujud. Setiap lupa disyariatkan dua sujud, yaitu sujud sahwi. Nah, lupa itu, ya, lupa itu bisa lupa sebuah rukun. Sebuah rukun. Bisa lupa sebuah kewajiban. Bisa lupa apa? Sunnah. Sebuah sunnah. Sunnah dalam sholat. Contoh sebuah rukun, misal lupa baca Al-Fatihah. Lupa ruku. Sami Allah apa? Allahu Akbar. Allah dhalin amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad. Allah langsung sujud. Misalnya lupa ruku. Bisa lupa sebuah kewajiban, misal lupa apa? Lupa tasyahud awal. Tasyahud awal. Rukun ini kalau ditinggalkan batal. Bedanya kalau lupa rukun harus ulangi rukunnya, kembali ke tempat dia lupa. Kalau lupa yang wajib lanjut aja, tinggal sujud apa? Sahwi. Lupa baca zikir ruku atau sujud. Ruku dan sujud. Lupa takbir intikal, perpindahan. Misalnya, walam yalid walam yulad mikulahu kufuwan ahad. Dia enggak takbir langsung. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ini lupa, padahal Allahu Akbar itu wajib. Paham? Lupa. Nah, bagaimana? Nah, untuk yang ini semuanya sujud sahwi ya. Tapi untuk yang rukun, kalau lupa, maka kembali ke posisi, ke lokasi yang dia lupa. Contoh nih. Ya Allah, rakaat pertama. Terus aman. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Langsung dia baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia lupa baca Al-Fatihah. Ma adraka ma lailatul qadar. Dia lupa baca Al-Fatihah. Dia rukuk. Rakaat keempat dia ingat, loh, tadi rakaat kedua saya langsung baca surat. Apa yang dia lakukan? Langsung dia berdiri, kembali ke rakaat kedua di mana dia lupa. Langsung dia kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia lupa rukun. Maka tadi 3, 4 semua enggak ada nilainya, paham? Dia ulang dari posisi dia lupa, kemudian lanjutkan seperti biasa, kemudian dia sujud. Sebelum atau sesudah? Sesudah, tambahan. Kalau tambahan apa? Dia sudah tambah rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Berarti sujud sahwinya setelah apa? Paham Ibu? Pahamnya gimana coba? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Jadi, maka kembali ke lokasi yang dia lupa. Dan semua yang dia lakukan
dia lakukan setelah lokasi lupa tersebut tidak teranggap. Tidak apa? Teranggap. Paham ibu-ibu? Saya ulangi lagi, dia sholat, rakaat pertama aman, rakaat kedua dia lupa baca Al-Fatihah. Kemudian dia baca surat langsung, dia ruku. Rakaat tasyahud atau pas dia sujud, rakaat ketiga, loh, tadi saya belum. Langsung dia berdiri, langsung dia lanjut ke rakaat tempat dia lokasi lupa. Jadi rakaat kedua pas berdiri. Langsung dia kembali. Yang tadi dia sudah kerjakan semua tidak sah. Dia kembali ke rakaat keberapa? Kedua, lokasi dia lupa. Paham? Setelah itu dia sujud sahwi. Adapun kalau yang wajib, kalau lupa wajib, kewajiban, lanjut saja. Tidak usah balik. Tidak usah balik kalau kasih lupa. Itu bedanya. Tinggal apa? Tinggal sujud sahwi aja. Paham ibu-ibu? Tinggal sujud sahwi aja karena tadi Nabi lupa tasyahud awal, Nabi lanjut aja dan Nabi tidak balik lagi. Tinggal terakhir nanti sujud sahwi. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu sudah hang kayaknya nih. Insyaallah Ustaz. Hah? Paham ya? Paham insyaallah. Kalau lupa sebuah sunnah dalam sholat ada dua kemungkinan. Sunnahnya biasa dia kerjakan. Sunnahnya tidak biasa dia kerjakan. Sunnah yang tidak biasa dia kerjakan. Sunnah yang biasa. Kalau sunnah yang biasa dia kerjakan terus dia lupa, maka dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun ini sujud sahwinya apa? Sujud sahwinya wajib. Apalagi ini juga sujud sahwinya apa? Wajib. Ini karena yang ditinggal perkara sunnah, maka sujud sahwinya apa? Sunnah. Tidak juga enggak apa-apa. Tidak juga enggak apa. Tapi kalau dia kerjakan bagus. Ini sunnah yang Contohnya dia biasanya sujud tilawah. Contoh kebiasaannya sujud tilawah kalau lewat ayat sajdah. Nah, kalau dia lupa suatu saat dia boleh sujud apa? Sahwi. Tapi kalau dia tidak terpikirkan dia sunnah tersebut, maka tidak dikatakan dia lupa. Memang asalnya dia biasanya tidak mengerjakannya, paham? Maka ini tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Bagaimana kalau dia lupa sujud sahwi? Paham? Dia sudah niat, oh saya lupa, saya mau sujud sahwi. Ternyata dia lupa sujud sahwi. Kata para ulama, kalau dia ingat selama masih di masjid, ada khilaf ini masalah ini. Intinya, saya lebih condong kalau dia ingat dan dia masih di masjid, maka dia sujud sahwi. Udah keluar masjid, lupa, udah ke sana ke pasar, ketemu istri, udahlah, qadarullah namanya. Pendapat Imam Malik enggak, kapan dia ingat meskipun tahun depan,
Sujud sahwi bikin jengkel setan katanya. Karena di antara fungsi sujud sahwi bikin jengkel apa? Setan. Meskipun tahun depan dia ingat. Sudah Ibu, tinggal satu lagi belum? Cepat. Kalau sudah dihapus. Coba ibu-ibu nanti ada yang bisa bikin bagan-bagan gitu loh, bagus. Saya baru belajar bikin bagan kemarin, lagi hobi ya. Pakai apa namanya? Insert, terus auto text. Ya. Kalau antum bingung, tinggal cari di YouTube, judulnya cara membuat apa namanya? Grafik atau apa gitu, bukan grafik apa namanya? Struktur, cara membuat struktur organisasi ya. Saya belajar kemarin dari itu. Sudah Ustaz. Sudah ya? Dari sini kita tahu sebagian mazhab Syafi'i atau orang-orang ulama Syafi'iyah, mereka yang biasa kunut subuh dan mereka menganggap kunut subuh adalah sunnah, makanya kalau mereka lupa kunut subuh mereka sujud sahwi. Karena mereka menganggap itu apa? Sunnah. Sekarang pembahasan berikutnya, jika yang lupa adalah makmum. Ada dua kondisi. Makmumnya tidak masbuk. Makmumnya masbuk. Kalau makmumnya tidak masbuk, maka ada dua kondisi. Yang dilupakan adalah perkara rukun. Yang terlupa adalah wajib atau sunnah. Nah, kalau yang dia lupakan adalah perkara rukun, misalnya dia lupa baca Al-Fatihah, maka dia harus melakukan rukun tersebut lalu dia menyusul imam. Adapun kalau yang dia terlupa, yang wajib lupa baca subhanallahil a'la, subhanallahil hamdi, maka tidak usah sujud sahwi. Ini sama, ini juga tidak usah sujud sahwi. Atau ini Syekh bin Baz tidak menyebutkan sujud sahwi atau tidak ya? Coba saya cek dulu.
Sepertinya enggak perlu, ini enggak perlu sujud sahwi. Intinya dia harus ikut apa imam aja. Tidak sujud. Dia kejar imam. Karena di zaman sahabat tidak ada disebutkan makmum sujud sahwi sendiri, enggak ada. Dan sangat mungkin mereka lupa. Ya. Berbeda tatkala masbuk. Kalau dia masbuk, dilihat, ya, lihat. Jika lupanya terjadi tatkala posisinya sebagai makmum, maka ini kembali kepada ini. Jika lupanya setelah imam selesai, maka hukumnya kembali kepada perincian sebelumnya. Misalnya dia dapati imam rakaat ketiga, kemudian rakaat ketiga, rakaat keempat terjadi dia lupa, ya hukumnya seperti ini. Kalau dia lupa, yang dia lupa cuma wajib, ya sudah enggak usah sujud sahwi. Tapi kalau imam sudah salam, dia melanjutkan rakaat ketiga keempat, maka kemudian terjadi lupa, ya hukumnya seperti sebelumnya. Cepat, masih satu lagi belum? Hari ini nggak ada tanya jawab ya. Tanya jawabnya simpan aja buat 2 minggu lagi. Kayaknya sudah hang deh. Ya udahlah ya. Iya, Berhenti aja ya. tanya jawab aja Ustaz. Tanya. Tanya jawab aja. Ya udah 5 menit enggak apa-apa. Ini pertanyaan, bila lupa takbir intikal saat salat berjamaah sebagai makmum, apakah sujud sahwi? Jawabannya apa? Tidak usah. Kan yang dia lupa adalah kewajiban. Nah, antum harus tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Rukun salat itu apa? Rukun salat itu takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, salam. Itu rukun-rukun salat. Sisanya wajib. Contohnya wajib takbir perpindahan, itu apa? Wajib. Takbiratul ihram rukun. Takbir perpindahan hukumnya apa? Wajib. Bacaan tatkala ruku, wajib. Bacaan tatkala sujud juga apa? Wajib. Bacaan di antara dua sujud, wajib. Tasyahud awal apa? Wajib. Tasyahud akhir rukun. Tasyahud awal wajib. Ya, kalau yang wajib-wajib kita lupa tatkala jadi makmum, tidak perlu sujud sahwi. Imam yang tanggung semuanya, paham? Asal kita dari awal ikut. Nah, kalau kelupaan kita terjadi setelah makmum salam baru terjadi lupa, maka itu seperti tadi kita hukumnya. Paham? Yang sunnah-sunnah banyak tadi. Kalau baca doa iftitah, kemudian ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah-sunnah. Contohnya membaca zikir subhana rabbiyal azim lebih dari sekali, ketiga, keempat, kelima, ke-10, itu sunnah. Contohnya sujud tilawah, sunnah. Seperti itu. Ustadz, bolehkah seorang istri yang dipoligami? Wah, ini dengar baik-baik ini. Bolehkah seorang istri yang dipoligami apabila mengetahui istri yang lainnya madunya suka bermaksiat, dalam hal ini dugem,
dan di belakang suaminya tidak berjilbab, tapi sang istri yang bermaksiat tersebut bilang bertobat dan tidak akan mengulangi, hanya saja ada saja diketahui oleh orang lain, tapi suaminya lebih percaya pada yang dugem ini. Bolehkah istri yang lain bilang pada suaminya kalau dia tidak mau disatukan dalam satu pernikahan dengan wanita seperti itu? Allah alam ya. Kalau anti sayang sama suami, nasihati suaminya. Urusan istri kedua madu anti bermaksiat itu urusan dia, bukan urusan anti. Anti nasihati suami agar kecuali anti bilang saya nggak mau karena saya takut kamu kena AIDS. Dia suka begini-begini, saya takut misalnya. Itu lain cerita. Kalau itu dampaknya kepada kita, entah dari akhlak suami berubah, kita boleh aja minta cerai kalau memang begitu ya. Atau takut terkena penyakit. Tapi kalau enggak, ya lihat maslahat, ngapain kita cerai? Yang penting kita nasihat suami agar nasihati dia. Jika mengulangi sholat dari awal, apakah tetap harus melakukan sujud sahwi? Tadi kalau dia 2 rakaat, kemudian dia salam, dia lupa, kemudian dia kentut, ya ulang dari awal, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud apa? Sahwi. Ustaz, ketika saya sholat qobliyah di zuhur, ada yang menepuk saya untuk berjamaah. Dia kira saya sholat zuhur. Bolehkah setelah itu saya ganti menepuk dia untuk bermakmum sholat zuhur? Nanti dia bingung kasihan. Enggak, kita boleh nolak. Boleh. Kalau kita ba'diyah oke lah. Karena kita niatnya sholat apa? Qobliyah. Kalau kita ba'diyah kemudian dia pingin sholat zuhur, enggak apa-apa, berbeda niat. Nah, apa juga kasusnya enggak ada masalah ya. Cuma kalau kita nolak juga boleh ya. Karena kita sedang menunggu sholat apa? Zuhur misalnya. Tapi secara apa namanya? Secara hukum ya. Kalau masbuk maka tidak dijadikan imam. Yang terbaik demikian. Kalau kita terlambat datang, kita bikin jamaah baru, jangan bermakmum kepada masbuk, jangan. Tapi kita bikin jamaah baru, itu yang sunnahnya demikian. Ya. Ustadz, doa iftitah tidak dibaca langsung Al-Fatihah, enggak ada masalah. Ustadz, isti'adah dibaca pada rakaat berapa? Isti'adah ada khilaf di kalangan para ulama. Madzhab Syafi'i mengatakan setiap rakaat. Namun yang benar, Allah alam bisawab, isti'adah cuma pertama kali saja, rakaat yang pertama. Ustadz, kalau lupa tadi sudah duduk di antara 2 sujud atau belum? Ya sudah, berarti kita lupa, kita ragu, kembali kepada duduk tersebut. Karena duduk di antara 2 sujud hukumnya rukun. Apakah ada dalil kalau salat bacaan surat rakaat 1 lebih panjang daripada rakaat kedua? Ada dalilnya. Telah kita lewati. Dari baca salat zuhur rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Rakaat pertama 2 kali lipat daripada rakaat kedua. Ustaz, bolehkah kita mengeraskan bacaan kita salat sini? Tidak ada masalah kalau kita salat malam. Ya, kalau kita lihat kondisi, kalau tidak ada orang kita keraskan. Kalau ada orang tidur jangan kita ganggu. Kita baca dengan halus ya. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.